Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau seseorang pergi ke rumah sakit, lalu mendaftar untuk diperiksa oleh dokter, maka yang ditanya oleh bagian administrasi, Bapak, Ibu, sakit apa? Misalnya sakit di bagian perut, maka akan dikategorikan ke bagian penyakit dalam. Tapi misalnya ada agak gatal-gatal atau luka di bagian kulit, itu disebut penyakit luar gitu. Biasanya penyakit dalam itu perlu penanganan dokter spesialis. Karena penyakit dalam itu dianggap lebih berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa seorang pasien. Gitu kan? Nah, dalam kehidupan sosial kita juga tidak jauh berbeda dengan hal itu. Misalnya ada 3 penyakit di tengah masyarakat kita memasuki tahun 2025 ini. Yang pertama, penyakit itu bernama judi online, judol. Judi online ini sampai sekarang itu ceritanya tidak pernah diusut dengan tuntas. Karena induk penyakitnya tidak pernah diungkap. Di mana sih sumber penyakitnya? Yang ada kita dengar beberapa staf di Kementerian Komdiji, yang menterinya Mutia Hafid, itu ada 22 orang petugas yang menjaga situs itu atau menjaga online-nya itu diamankan. Tapi bagaimana kasusnya sekarang tidak kita ketahui. Dari berita kita tahu judi online itu dengan transaksi hampir 900 triliun rupiah. Jadi kalau tahun 2025 ini APBN itu 3.600, maka dia mungkin 25% dari APBN. Belanja negara ini 25% dari itu, sebegitulah kuatnya transaksi judi online. Gak ada upaya menuntaskannya, siapa yang bertanggung jawab. Itu yang ditangkap itu kalau dalam bahasa kita ini kroco-kroconya. Biasanya dalam setiap perbuatan besar atau transaksi besar, itu pastilah akan melibatkan pejabat tinggi. Pejabat tinggi itu mungkin orang berpangkat itu berpangkat minimal itu brigjen. Nggak ada lah pangkat menengah, menangan itu tuh nggak mungkin ada. Yang kedua, yang juga nggak kalah beratnya itu adalah pinjol. Pinjaman online. Pinjol itu ada 2. Ada yang terregistrasi di OJK dan ada yang disebut dengan pinjol online. Ini bahaya sekali. Kita lihat dulu yang liar gitu. Yang liar itu tahu nggak pemirsa? Itu bunganya yang ditawarkan itu mungkin 1% per day, per hari. Maka sebulan itu mungkin 30%. Setahun 350%. Jadi orang belum lagi dihitung bunga berbunga. Maka ketika ada keterlambatan, waduh, telepon orang tuh dia teror, dia ancam gitu. Maka tidak sedikit orang yang terlibat pinjol ini melakukan upaya bunuh diri. Yang kedua, ada yang terregistrasi, terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tapi ini juga nggak kalah dahsyat ini. Itu bunganya per hari itu mungkin 0,30. Artinya sebulan dia bisa mendapatkan itu 9%. 1 bulan. 1 tahun lebih dari 100%. Itu yang resmi. Lalu berapa putaran uang pinjol ya? Kalau tahun 2023 itu 1 tahun itu 52 triliun rupiah. Berarti kalau dia terdaftar saja gitu, itu
Tahun 2023 itu uang kembaliannya itu tentu lebih dari 100 triliun. Tahun 2024 kemarin itu sampai bulan Juni tahun 2024 itu sudah 72 triliun rupiah. Kalau kita berasumsi seperti itu ya taruhlah 100 triliun rupiah selama tahun 2024. Kalau dia resmi ini terdaftar di OJK, maka ada 100 miliar rupiah uang yang dia raup dari masyarakat kita. Gak ada yang melindungi, malah diresmikan. Kalau di bank konvensional, di bank itu kalau pengusaha ya dalam jumlah besar itu paling bunganya 14%. Kalau Bapak Ibu kredit mobil gitu, mungkin ya sebulan itu hitung-hitungan 1%. Gitu. Setahun 12%. Itu pun banyak orang menunggak. Lalu di pinjol ini, yang banyak dia seser itulah anak-anak muda. Di kerjaan gak ada, asik main handphone, terlibat dalam perjudian. Siapa orang mau mengadu? Itu penyakit di luar masyarakat. Tapi ada lagi penyakit di dalam diri masyarakat sekarang ini. Yaitu upaya-upaya mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Yusuf Mansur, kalau pinjol tuh dia mengambil 100% setahun. Kalau Yusuf Mansur, dia ambil nggak ada kembaliannya. Sikat habis sama dia. Iya kan? Disikat habis. Berapa bahayanya tuh? Orang hanya dihibur-hibur dengan cerita-cerita agama palsu. Cerita-cerita palsu tentang sedekah. Cerita-cerita palsu tentang bisnis. Semuanya itu ujung-ujungnya hanya memperkaya Yusuf Mansur dan merugikan orang-orang yang terlibat dalam usaha-usaha dia. Ya mungkin kalau dibandingkan putaran Yusuf Mansur dengan pinjol ya mungkin nggak seimbang lah ya. Tetapi daya dahsyatnya atau daya rusaknya, ini rusaknya pakai nama-nama Tuhan. Pakai isu membangun Islam, pakai isu syariah. Padahal yang dia lakukannya ya mungkin lebih jahat ya daripada yang dilakukan atau yang dipraktekkan oleh judi online atau pinjaman online. Jadi sekarang ini kita meminta ada keseriusan untuk menanganinya. Jadi orangnya jelas, kelakuannya jelas, mestinya tindakannya ya tidak terlalu berbelit-belit sebenarnya. Tapi kita melihat di tengah masyarakat kita, upaya penindakan hukumnya berbelit-belit. Gitu. Nggak tahu dari mana harus mulai. Padahal ini musuh yang merusak masyarakat. Jadi kalau judi online dengan pinjaman online, orang semuanya sepakat itu sesuatu yang merusak. Walaupun tindakan hukumnya kita lihat juga nggak seperti yang kita harapkan, karena pentolan-pentolannya tidak pernah diseret ke meja hijau, tidak pernah diseret ke depan mahkamah gitu untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya yang dia lakukan di tengah masyarakat Indonesia. Lalu Yusuf Mansur gimana? Yusuf Mansur sama aja, dia masih petentang-petenteng, mencoba menjual cerita-cerita palsunya. Kalau ada yang masih tetap mempercayainya. Jadi kalau percaya dengan cerita Yusuf Mansur, maka terjadilah kiamat dalam kehidupan ekonomi. Dia yang kaya Yusuf Mansur sendiri aja. Karena uang nggak ada kembaliannya, coba bayangin tuh. Kalau dipinjol, judi online, itu biasanya bandarnya itu ngambil mungkin 20% ya kan. 80% dia kembalikan. Karena itu judi itu tetap bertahan. Kalau Yusuf Mansur semua dia ambil. Maka wujudnya nanti sudah punya dia. Misalnya warung steak and shake, itu kan. Itu ya sebenarnya kalau kita berlogika dengan pinjol dan judol tadi itu nggak kalah itu dari bentuk kejahatannya.
Cuma kalau ini pakai bahasa agama gitu. Bahasanya mungkin sedekah ya kan. Bahasanya mungkin bahasa ya macam-macam. Bersalawat kepada Nabi. Apalagi bulan Rajab dijual-jual lah cerita-cerita palsu tentang salawat. Padahal itu nggak ada dalil, nggak ada dasar dan tidak masuk akal gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini kalau penyakit internis, ya kan, bagian internis penyakit dalam. Jadi yang rusaknya banyak ini, mungkin lama-lama nanti kalau nggak diatasi bisa merusak ginjal. Kalau ginjal rusak, ya wassalam lah, cuci darah gitu. Cuci darah nanti timbul penyakit-penyakit lain yang kematiannya sudah hampir bisa diprediksi gitu. Sebentar kolaps ini gitu. Jadi kenapa umat Islam susah sekali bangkit gitu. Ya salah satu penyakitnya dia mengalami penyakit internis yang kronis. Ya, di antara racun penyebarnya itu adalah Yusuf Mansur. Jadi dia raup duit orang ini, lalu dia bangun usaha-usaha mengatasnamakan dirinya sendiri. Jadi orang-orang membaca Quran itu adalah jualannya. Semakin banyak orang baca Quran, maka Yusuf Mansur semakin percaya diri untuk menjual mereka mendapatkan uang. Mari kita bersemangat terus memperdalami agama dan kita tolak racun-racun yang merusak tubuh kita dengan cerita-cerita palsu yang disampaikan oleh Yusuf Mansur dan orang-orangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.